apa namanya tuh pacarnya dia tuh Krunic. Gua heran Anak haram. Pioli sama Krunic itu ada hubungan apa sih Ki? Dimegang kuncian kayaknya Bang. Kayaknya. Iya, dan Kayaknya pernah ketahuan Pioli pernah lagi berak tapi lupa nutup pintu. Krunic ngelihat Ngerekam, direkam. Jadi Pioli tolonglah jangan disebar. Mas Krunic, saya janji kamu tetap di tim ini. Ini sebenarnya jujur aja Pioli itu bagus untuk memotivasi pemain-pemain muda menurutku ya. Karena Milan bangkit di tangan dia juga membawa pemain-pemain muda. Cuman dia sayang, dia nggak tahu bahwasannya dia butuh pemain berpengalaman juga untuk pemain-pemain muda nih. Giroud tidak cukup. welcome to Pinball, opini football. Selamat datang para tifosi. Baik lagi bersama kita. Kali ini kita nggak berlima, tapi kita berempat. Karena si Reja lagi nggak datang. Dan banyak kalian yang, gue lihat kalian banyak yang komen di kolom komentar yang nanyain, mana Bang Botak, mana Bang Botak. Ya, sabar aja dulu ya. Bang Botaknya lagi mencari ilmu buat menggantikan Pioli. Tapi sampai sekarang gue ada gantinya nih, sama-sama berambut botak juga. Botak bukan rambut ya? Apa? Oh iya, bergaya, berstyle botak juga. Tapi kali ini adalah seorang komika, bintang film juga. Kacau. Dan dia punya acara talk show bola juga ternyata. Langsung aja kita present, Bang Oki Rengga. Botak bukan sembarang botak. Cakep. Lanjutin dong. Berhenti terus. Iya, dipancing doang kagak di. Gak digigit di sini. Kenapa pakai wig? Karena kan tim saya menang. Oh jadi setiap tim yang menang Iya. Kalah dia. Napoli. Dia Napoli. Dia Napoli kalah sama Empoli kan? Iya. Sedih. Nah ini juga kan sama. Nah, tapi kami gak kalah ya. Ada 2 poin. Oke, selamat datang Bang Oki. Terima kasih sudah mengundang saya di sini, teman-teman pinball. Salam kenal ya. Ini gua Aldi, ini Rangga, Bang Wara udah kenal kan ya? Jam, Udah. Jam Aldi. Abang memang ngefans Inter bang? Iya, ada masalah Bang. Oh, gitu. Aku menang aja. Apa deh? Gunawan Dwi Cahyo. Pak Erick Thohir. Erick Thohir. Dong. Bagus Pak Erick Thohir. Bagus ya. Terus ini mau recap hasil pertandingan ya? Iya dong, iya dong. Lalu ini gue sebelum baca recap gue mau gini dulu. Selebrasi di Marco, aduh udah galau. Selebrasi di Marco. Nah, kalau tim udah kalah nggak minat nonton bola lagi mas saya. Jam 7-an. Tapi benar. Bahas Juve dulu lah. Iya lah, yang nggak seru-seru dulu. Tapi ini lumayan sih menurut gue. Apa sih apa? Gue nonton. Ya ini yang gue tahu Juve lawan Cagliari menang 2-1. Seluruh golnya itu dari set piece. Jadi ya lumayan sih. Kalau menurut gue ini Juve udah agak lebih baik dari pertandingan sebelumnya yang gue lihat ya. Nah coba kalau gue mau dari Rangga dulu, menurut lu gimana pertandingan ini? Enggak sih, nggak ada yang lebih baik. Oh Cagliari juga mainnya lebih jelek juga. Terus juga secara permainan babak pertama, terutama gue nonton babak pertama nggak ada build up yang jelas juga. Moiskin juga kayaknya better bener dah jadi tukang lari aja dah, nggak jelas bener dah. Actionnya mau kemana? Kemarin yang hampir ngegolin lawan siapa tuh kan kirain udah ada Yang 2 kali selebrasi. iya penanda baik kan ternyata ya masih gitu-gitu aja kontrol juga. Berarti dari sekarang mesti belajar selebrasi kan kalau misalkan nanti golin udah tapi sudah lebih prepare. Prepare. Nggak ada perbaikan kok. Ini juga kebetulan aja Cagliari-nya mainnya lagi jelek. Tapi ini gol pertamanya Alberto Dosena di Cagliari. Di Cagliari. Sama waduh nggak kelihatan. Udah tua. Sama ini. Jangan ngomong tua nih, nonton ada yang lebih tua lagi. Sama Lapadula. Ya. Oh bukan itu. Oh iya, Lapadula ya. Lapadula. Paman saya. Ngomong-ngomong Lapadula, yang tim yang pernah dihuni oleh Lapadula gimana Bang Oki? Wajar main di situ. Pemain nggak bagus kok, ya cocok udah main di tim lain aja. Dia bukan striker yang dibutuhkan AC Milan. Dia nggak bisa apa ya? Dia bukan sosok jadi bisa jadi penentu, jadi pemecah kebuntuan tim. Ya udah, dia tuh memang tidak bisa disandingkan dengan pemain-pemain yang udah punya nama besar. Dia tidak bisa, dia jadi kelihatan redup. Nah, ketika dia main di tim yang mayoritas pemainnya tidak punya nama besar, dia bisa jadi solusi untuk tim itu sendiri. Makanya ya dia cukuplah main di situ. Tapi kalau dari Juve sendiri, jadi Juve kan dari kemarin menangnya margin 1 gol doang. Kemarin 3 pertandingan sebelumnya 1-0, 1-0, 1-0 nih 2-1. Menurut lu apakah memang Juve sekarang melawan tim-tim seperti ini hanya bisa bermain seperti itu?
Mau menang setengah yang penting menang nggak masalah buatku sih. Iya. Iya, Iya. dia mau Jupe menang 1-0, 2-1, Tetap terus-terusan 3 poin. gitu. 3 poin. Ini jauh lebih baik daripada main bagus draw. Jelek juga Jangan, mainnya. jangan. Babak pertama bagus. Jangan Makanya. situ dulu deh. Jadi ya udah deh kalau Juve gue juga nggak mau bicara banyak, nggak bicara banyak. Pokoknya Jupe nih, ya tetap, ya tuh Jupe tuh tetap Tim kuat. tetap Jupe Iya, maksudnya dengan segala kekurangannya, dengan segala problemnya, Jupe tetap menjadi sebuah Jupe yang kalau lagi dibutuhkan main bagus ya dia bisa main bagus, kalau dia mau main jelek ya dia main jelek sekalian. Kayak gitu. Jupe tuh labil. Gue kan soroti ini aja di Locatelli kapten kan. Oh iya, Aduh. kemarin. Oh, soalnya Danilo cedera. Buangan Milan. Mau siapa Sayang lagi ya. coba yang menjadi kapten? Iya, tapi ya Buffon udah pensiun. Masih bisa sih. ya mungkin untuk saat ini Allegri cuma mentingin yang penting menang, mau ugly win mau Iya. enggak, yang penting Iya. win is still win gitu ya. Yang penting 3 poin dan sekarang dia posisi kedua ya bersama Internya beda 2 poin doang. Jadi ya gua rasa sih masih jadi pesaing terkuat lah Benar. selain Inter di Scudetto. Benar. Jupe kan musim ini dia tidak Main di Eropa, Champion, ya. kan? Iya. Nah, target dia mungkin untuk sebuah tim maksudnya tim besar, ya target dia untuk saat ini ya balik dulu main di Eropa. Iya, pasti. Masalah Scudetto nanti, kalau seandainya pada akhirnya dia bisa Scudetto ya bonus aja deh. Iya sih kayaknya. Iya. Kita nggak tahu. Inter pernah ada di musim bagus sekali tiba-tiba kepleset. Padahal Jupe-nya lagi jelek. Iya. Milan itu waktu juara bukannya Iya, bagus-bagus sekali. Jupe-nya parah, Internya Internya, juga iya. kepleset gitu-gitu kan. Makanya nggak ada yang tahu. Ini Jupe aku salah satu tim yang ngeselin sih buatku. Ketimbang Inter ya. Yang punya derby segala macam. Jupe ini ngeselin. Inilah tim satu-satunya yang ada tim pemainnya bagus daripada dari pesaing pemainnya dibeli. Inilah Jupe. Oh, bajingan. Iya, makanya dia selalu melemahkan tim-tim lainnya di Iya, jadi Serie A. melemahkan tim-tim lain kan Iya, dengan strateginya. finansialnya dibeli. Dulu saya tuh sempat Yang tim-tim kecil juga. Chiesa, Iya. Vlahovic, Vlahovic. Bernardeschi. Jahat emang. Udah, kita sekarang geser ke tim selanjutnya, ke pertandingan selanjutnya yang digadang-gadang di Giornata ini bakal jadi pertandingan grande partitanya, tapi berakhir dengan sangat anti klimaks ya. Skornya 0-0 Lazio dan Roma nih. Dari minggu lalu udah kita bilang ini partai seri sih memang. Tapi lu expect nggak bakal ada gol ya? Iya. Iya. Oh. Oh, kalau gua sih karena Romanya lagi bagus, lagi nggak susah cetak gol, apalagi di bala main ya. Di bala main tuh biasanya Roma ya minimal cetak 1 atau 2 gol lah. Nah ini melawan Lazio yang pertahanan juga nggak Kelelahan, bagus timnya banget. juga banyak oh iya, yang- benar-benar. Ini kan kemarin si Sarinya juga ngomong. Kalau ngelihat formasinya, kemarin mainnya kayak begini. Formasinya. Kalau formasinya ini apa yang diharapkan dari Roma bisa nyetak gol coba? Roma. Apa yang diharapkan dari Roma untuk bisa nyetak gol? Roma dapat 1 poin bagus berarti. Karena emang formasinya kayak begini nih, formasi Kayak- counter attack ini. Iya ya kayak busur panah. Tapi kan ini strategi crossing Insya Allah kan? Ya, Iya, dari kemarin betul. tuh selalu pakai crossing Insya Allah. Betul. Nggak pernah ada pola yang jelas. Kalau masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Yang terakhir menang kan itu juga begini kan, secara strategi begini juga. Tapi si Christensen masuk habis itu jadi menang. Tapi ini beda, Christensen masuk nggak menang. Ya. Apesnya nggak menang. Tapi banyak pemain yang udah recover kan, kayak Llorente akhirnya recover. Bove juga kemarin sempat cedera juga nggak sih Bove? Enggak sih. Sempat banyak beberapa pemain yang cedera yang akhirnya udah balik lagi kan. Akhirnya si Cristante jadi maju lagi ke depan dan jadi aneh mainnya. Jadi Cristante emang lebih baik jadi back sih. Nah kalau Lazio sendiri ini belum dapat sosok pengganti SMS. Iya benar, Sinisa belum ketemu dia. Belum ketemu Sinisa, ketemu si Wati. Ya udahlah. Belum ketemu itu aja sih. Ngomong Kalau Wati di- nggak bawain minum. Ntar. Ntar mas, Ntar, ini nanti bahas haus satu lagi soalnya. mas. Ntar dulu, Iya sih, Mas. bagian- Gorengannya makan dulu nggak apa-apa. Oh, iya. Kering sih tapi. Iya, ini Kopi kita ada. sebelum kita aus, kita ngobrol pembahasan ini tim yang sebenarnya gua bilang di minggu kemarin bakal menang mudah, ternyata Iya, sebenarnya. Bener kan menang mudah kan? Empolinya maksudnya. iya malah kalah di menit akhir nih. Bapak Rangga tim
Napoli kok bisa nih kalah sama Empoli 1-0. Padahal udah sesumber di grup bilang ntar di atasnya Milan, ya Allah masih di bawah juga. Harusnya kan kalau menang 2-4 kan. 2-4 jadi posisi 3 ya, ternyata emang mesti di situ aja gitu posisinya. Oh iya ya. Iya, kalau menang jadi posisi 3 harusnya. Tapi ya kayak kasihan juga deh. Bukan kasihan, udah itu pengaturannya. Oh iya. Udah kan Napoli sama Milan udah. Sama Juve juga. Enggak. Enggak, tapi ngeri. ngomongin permainannya ya kayak nggak punya plan B sih. Lebih kelihatan kayak nggak punya backup plan, strategi. Tapi ini mesti dilihat pemain-pemainnya hampir 50% rotasi dari mulai kiper. Rahmani juga habis recover, jadi dia balik lagi. Elmas starter, Simeone starter, jadi hampir setengahnya rotasi. Babak kedua juga banyak lakuin rotasi. Hampir 5 pemain dikeluarin. Tapi sebenarnya Napoli juga menciptakan peluang banyak dan itu fungsinya Garcia Mas Gogo, dia nggak gagal gitu. Iya sih sebenarnya, tapi kan desas-desusnya mau dipecat kata Fabrizio Romano. Akhirnya duluan dibandingkan Pioli, yes. Emang iya? Iya, desas-desusnya mau dipecat, mau digantiin Sama sama Pioli. diganti sama Igor door to door, makanya ya ampun. Coach Bima Sakti tuh. Iya. CV-nya Piala Dunia. biarpun biarpun bagus maksudnya kan. Tolong dong Mas. Nah, kalau dari Bang Ogi sendiri melihat ini Napoli kan juara bertahan nih. Ya. Apa yang menyebabkan saat ini lagi kesulitan lah, masih kesulitan menurut gue ya, karena di peringkatnya masih 4-3 nih, apa yang beda dari Napoli yang musim lalu? Ya udah pasti pemain ya. Dia banyak kehilangan pemain juga kan. Kalau dipikir ada berapa pemain Napoli yang keluar? 1. Minjay doang. Sama Spalletti pelatihnya. Sama Osimhen cedera doang. Oh, Osimhen cedera ya, sama cedera ya. Cedera, Oh, iya. kira Osimhen dijual sama Kim Min-jae. Kim Min-jae ke doang ke Bayern Munchen. Bayern kan? Munchen, betul. Oh, Osimhen masih ada ya? Osimhen ganti Lapadula aja, kemarin dia pakai Iya. topeng juga Lapadula Iya, kemarin. emang. Tujuannya emang biar banyak gol, tapi ya belum ngegolin sama sekali. Tapi gol Empoli juga hoki kalau gue Tapi bagus, bilang. golnya bagus. Enggak, itu mau crossing. Oh, sama kayak yang temannya satu lagi ya, yang warna biru juga ya. Yang mau crossing tapi jadi golin. Ini yang mana? Ada. Yang Enggak, Napoli. kalau itu mau beneran. Sama biru dia biru Napoli. Yang atas Napoli. Yang atas ya? Raspadori ya? Oh iya, Raspadori. Terlalu Iya, kelihatan iya, iya. syutingnya ya, bener ya begini ya. Angguissa ya. Angguissa. Oh, masih ada Masih Angguissa semua. juga, masih ada. Berarti emang ini mereka terlalu menyepelekan lawan pada akhirnya karena udah juara musim Ini lalu. rotasi juga. Kayak begitu tuh. Mereka masih punya euforia. Alah, kecil nih semua kita juara musim lalu. Di luar dugaan, minggu lalu kita kira memang Napoli menang mudah. Saya juga. Soalnya saya pasang dia. Waduh. Sama lagi. Terlibat saya kan. Sama Tonali loh. Yang ngajak Tonali kan. Bukan. Wah iya. Nggak main dia. Berapa tahun hukumannya? Setahun dia. Bukannya jadi yang 7 bulan tuh Fagioli. Fagioli, karena cepu ya? Yang Dikurangin, Cipoin dikurangin. Tonali. Dia nggak laporin Iya. Fagioli, ngasih tau yang lain-lain. Tapi dia ketahuan. Iya. Lawan. Tukar kepala. Mirip-mirip lah di sini. Mirip ya. Nggak maksudnya di warkop ini mirip. Ini kan warkop nih, sekarang kita lagi ngantri sepatu. Di Napa Milano. Napa Milano. Ini nggak mau kita apaan gorengan seret kayaknya ya? Iya, seret Seret kan sebenarnya. ya udah kita. Aus nih Bang. Bawati. Bawa. Bang apa Mbak sih? Ini jaga warung, yang jaga warung mana? Orang minta air di bawah. Air butuhnya. Oh ini, wah keren nih sepatu nih coy. Ntar dulu. Udah langsung Saya dong. sebelum bawain kalian minuman, saya habis belanja ini banyak banget dari Napa Milano ini. Oh iya. Sepatu keren yang bakal gue bagiin ke kalian karena gue lihat di episode 1 meeting sepatu yang satu pakai Abibos, ya kan? Satu pakai Nike. Coba, ini lihat dong gua. Boleh nih buat kalian nih. Ya. Boleh dibuka aja nih, tadi gue udah beliin. Dari boxnya aja udah. Iya, buat Bang Oki nih. Box. Iya. Mewah banget ya. Beneran nih. Gak mau jawab gua. Masa enggak sih Bang Oki, di sini mah beneran Di sini beneran semua. Enggak ada yang settingan di sini. Penasaran diri ini. Wah. Ini sepatu gue barusan beli dari belakang. Nah ini sepatu lokal punya tapi kualitas internasional. Nih, gue bawain sepatu namanya Napa Milano. Nah, Napa Milano sendiri merupakan produk sepatu kulit lokal yang berkualitas dengan looks yang klasik namun tetap terkesan classy dan timeless banget desainnya. Nih, kayak yang gue pegang sama ada yang kayak nih yang kedua ini. Itu kebetulan ini baru banget rilis bertepatan dengan anniversary-nya Napa Milano di 8 tahunnya mereka. Nah, untuk koleksi ini namanya Mos Derby. Nah,
dia ini keluar 8 jenis. Nah kebetulan yang gue pegang ini dia jenisnya namanya Derby Zebra. Nah ada juga yang warna hijau itu olive, cuman kalau yang olive itu bahannya suede guys. Nah ini ada tetap bahan kulitnya itu kulit napa. Terus juga ada juga varian. Ada juga yang jenisnya itu ada yang Derby Black, ada yang Derby Deer, rusa gitu kulit-kulitnya. Ada juga yang light cream, leopard, maroon, dan warna krim juga. Nah solnya tebel, kelihatan. Maksudnya emang solnya tebel nih ya, tapi sebenarnya dia nggak berat karena dia pakainya yang lightweight rubber. Jadi kalau lu pakai nggak bakal berat dan tetap nyaman pastinya. Nah buat para tifosi nih yang mau cek full koleksinya bisa langsung lihat aja di websitenya www.napamilano.id atau follow Instagramnya di @napamilano. Nah buat kalian juga yang mau langsung ngerasain experience dari sepatu ini bisa langsung datang ke beberapa outlet ini nih. Yang pertama itu ada di Ruko Mendrisio Gading Serpong, terus juga ada Lumin Jakarta di Plaza Senayan, ada House of Magic di Bandung, atau yang daerah-daerah Jakarta nih yang dekat, kalian di Jaksel bisa langsung datang ke Blok M karena kemarin bertepatan dengan sepatu ini rilis, mereka baru buka store baru nih di Row 9. Itu ada di Blok M guys, di lantai 2, oke? Tunggu apa lagi? Langsung cek aja ya. Kalah seri. Ini pas banget Napa Milano yang ini kita fans Napoli sama Milan. Iya, Napoli Milan. Napa Milano. Oh iya. Pas-pasin ya Mas ya. Box. Silakan ya. Oke, cheers dulu ya. Forza Serie A. Forza Serie A. Oh, dari A. Forza apa? Serie A. Oh iya. Tadi Milan perasaan. Aduh. Kenceng banget ya. Oke. Oke. Kok dicobain? Kan Enak bener. Enggak ya udah lanjut. Oke, ini berhubung gue merayakan kemenangan tim gue, jadi kita langsung aja bahas tim gue. Tapi sebelum kita membahas strategi atau permainan ya, gue mau tanya dulu ke kalian. Kalian pasti udah tahu kan, yang golin itu adalah Di Marco sama Calhanoglu. Iya. Di Marco itu tendangan dari jarak jauh lah, 56 meter kalau nggak salah ya. Salah satu yang terjauh juga di Serie A. Udah diukur. Ada, ada sensus ya. Waduh. Nah, Ada saya. Ada kenapa sensus Mas? nah menurut kalian gue mau tanya ke kalian masing-masing. Menurut kalian itu golnya disengaja atau enggak? Mulai dari Bang Oki dulu deh. Kita lihat dulu ya. Lihat dulu, kita Aku setel udah- di sini. Bisa nggak? Mas jangan Ayo, nyusahin silakan. editor. Editor. Kalau gue bilang sengaja sih. Karena memang dia ngelihat si kiper udah off position dan dia memang mengarah ke situ dengan power dan juga dengan posisi kaki yang pas. Beda sama kalau yang Empoli, emang itu kelihatan hujan dan angle-nya dia kaki kanan, dia mau crossing, makanya dia golnya kan di side netting kan. Karena itu sebenarnya bola dia mau crossing, tapi kalau si Di Marco sih ya gue harus akui sih golnya keren. Bagus banget. Kalau lu gimana gak? 70% kayaknya bener ngarah ke gawang sih. Karena kalau dilihat dari wajah ya, apa yang dia arahkan. Ada. Enggak kan berarti kan kita Ahli melihat mikroekspresi mata. nih. Mikroekspresi. Menurut saya melihat dari arah mata yang dia arahkan menuju Turati itu memang harusnya sih mengarah ke gawang kalau ngeliat di situ. Itu dari probabilitas 70%. 30%-nya memang arah ke kanan. Jadi ngelihat dari probabilitas sih memang, dan ngelihat dari apa namanya interviewnya kan dibilang setelah match kan dia juga bilang bahwa memang sudah di planning untuk menendang sejauh itu. Buat gue sih itu gol yang cukup bagus, tapi nggak bisa dibandingkan sama golnya Calhanoglu sih. Calhanoglu kan penalti Ya, ya. dingin penalti yang dingin gitu maksudnya. Calhanoglu Berarti kan dia, bagus banget golnya. tapi menurut lu berarti dia nggak ngadi-ngadi kayak Lot Mudrik ya? Mudrik kan dia ngaku juga kan tuh. Menurut lu kan dia mau crossing tapi gol juga kan? Mudrik juga sebenarnya ada 70%. 70%-nya ngaco sebenarnya, tapi ya gitu. Tapi bagusan ini lah. Bagus. Bagus Bagus ya? Di Marco. Dia emang dia langsung shooter. syuting itu. Iya. Shooting ya? Nggak ada crossing, nggak ada mau. Dia pandangannya ke sana soalnya. Dia bagus berarti begitu dia di passing, dia langsung lihat posisi penjaga gawang, begitu posisi penjaga gawang sedikit out, dia langsung tendang ke gawang. Sebagai Marco bagus. sebagai mantan kiper, ini kiper kenapa bisa dia segitu off position ketika Bukan bola segitu masih out jauh? position, karena kan posisi penjaga gawang itu memang tidak boleh terlalu jauh dengan stopper kan. Lagi di ketika- sepak bola modern di ya. sepak bola modern. Jadi begitu stopper, itu kan bolanya dari tengah lapangan. Otomatis penjaga gawang itu kalau stoppernya sudah di 3/4, dia harus tidak terlalu jauh dari situ. Makanya itu dia yang jadi bahaya ketika ada counter attack kayak Di Marco tadi. Nah itu memang penjaga gawang harus benar-benar siap, begitu bolanya diumpan dia harus cepat mundur tuh. Begitu. Karena begitu bola masuk ke setengah lapangan pertahanan kita, penjaga gawang harus sudah ada di posisi tuh.
Tidak boleh lagi di depan, tidak boleh lagi terlalu maju segala macam. Makanya Di Marco cermat sekali dia. Dia lihat, dia langsung tendang ke depan. Bagus sekali. Berarti itu bukan hanya kesalahan kiper tapi emang kejelian Di Marco juga. Kejelian Di Marco. Di selain kesalahan penjaga gawang ya, itu kejeliannya Di Marco. Oke, terus untuk pertandingannya kalau menurut gua ini Frosinone bermain cukup terbuka dan menyerang juga. Nah, tim-tim yang seperti ini yang justru jadi kesukaan Menyulitkan. Inter. Enggak, justru Inter tuh suka jadi banget suka. lawan kayak gini, Fiorentina. Nah, ini tinggal dari babak pertama tuh emang agak sulitan tuh. Nah, Inter memang nunggu gimana kapan capeknya si Frosinone ini dan akhirnya memang di menit-menit akhir babak kedua dan di awal-awal babak pertama Inter bisa lebih mengancam lah. Kalau menurut lu sendiri gimana gak? Babak kedua menurut gue Frosinone jadi lebih mengancam ya, di mana pemain penggantinya juga jauh lebih membahayakan. Nomor 10 si Kaso Kaso ya. Kaso juga mainnya lumayan banyak beberapa chance juga kan dari dia beberapa. sama Cedira ya menurut Iya, yang jadi main Napoli itu dipinjam jadi diambil sama sama Maroko kan ya. Iya, orang Maroko dibeli dari Bari. Kaso memang sangat berguna dia. Untuk Kalau orang bangun rumah, Di Ngaso. Gue gak tahu namanya Di sih, Medan tapi bukan gua kayak tahu. Kaso ya namanya. Bukan. Apa namanya ya? Lupa. Ngerti. Ngaso di Medan tahu aku leyeh lah Ngaso. Bang Bara sendiri, Nih kayak penonton bayaran masnya nih. Bang Bara ada tambahan gak? ya sebenarnya kayak kemarin gue bilang juga di atas kertas Inter bakal menang walaupun gue harap Frosinone tim-tim kayak gini bisa ngasih kejutan. Dia babak kedua Frosinone memang mau nggak mau lebih nyerang makanya dia bisa lebih banyak dapat kesempatan. Tapi ya Inter memang sebuah tim yang udah dipersiapkan. Gue rasa dari 2 tahun lalu yang Milan Scudetto dan sampai 3 tahun ke depan Inter masih tetap mengancam karena pondasinya timnya sangat kuat dan matang sih pemainnya. Iya. Kalau Bang Oki sendiri melihat permainan Inter yang sangat ya di musim ini lah, di awal musim ini baru kalah 1 kali dan seri 1 Cukup kali. dominan Inter di awal musim ini, konsisten juga. Ngelihat pembeliannya cermat ya. Pembelian pemainnya juga cermat. Thuram juga datang ke tim yang tepat pada akhirnya. Dan Kalau Milan tim ini Anda kan- nggak tepat ya Bang Oki? Enggak, Milan ini kan keselnya kan gara pas rebutan Thuram. Iya. Itu kan sebenarnya free. Benar. Cuma si Inter ngasih Free agent. fee ke agentnya 7 juta itu kan brengsek ke Milan nggak mau ngeluarin gituan. Iya, iya, dan menurut gua worth it ya segitu ya. Iya banget. Worth it. Iya kan, Bang, Worth it. 7 juta doang. Milan tuh sebenarnya pemain depannya oke, pemain tapi saya masih terlalu muda kan. Masih butuh pengalaman, Okafor, butuh jam terbang. Thuram kan maksudnya di tim sebelumnya sudah dapat menit bermain yang sangat amat banyak. Iya. Kayak begitu. Milan belum pemain depannya belum bagus. Selain pemain depannya belum bagus, Pelatihnya. goblok lah. Nah, langsung aja kita bahas nih. Ini tadi udah disinggung-singgung hasil Milan dan Lecce yang berimbang 2-2 ya. Milan unggul duluan 2-0 terus diserikan. Bahkan hampir kalah di menit akhir. Bener. Ya, langsung aja deh gue serahkan ke Bang Bara, gimana Bang? Gue bikin dosa mulu kalau tiap itu udah Piolinya bikin gue pakai wig mulu. waduh, sabar. Jadi pertama ya dia terlalu paksa kayak Leao kan akhirnya baru 8 menit cedera. Karena kan itu capek banget dia main terus 3 hari sekali dia main akhirnya hamstringnya ketarik. Udah gitu kenapa Musa dan RLC yang ketika lawan PSG bagus malah dicadangin. Balik lagi sih anak apa namanya tuh pacarnya dia tuh Krunic. Gua heran Anak haram. Pioli sama Krunic itu ada hubungan apa sih Ki? Dia megang kuncian kayaknya Bang. Kayaknya. Iya, dan Kayaknya pernah ketahuan Pioli pernah lagi berak tapi lupa nutup pintu. Krunic ngeliat Ngerekam, direkam. Jadi Pioli tolonglah jangan disebar. Mas Krunic, saya janji kamu tetap di tim ini. dan apalagi Aku heran. di pertandingan kemarin Pobega dan Krunic dimainin bareng. Kombinasi kayu mati. Menurut lu gimana Bang Oki? Ya, itulah sebuah ketololan pelatih ya. Ini sebenarnya jujur aja Pioli itu bagus untuk memotivasi pemain-pemain muda menurutku ya. Karena Milan bangkit di tangan dia juga membawa pemain-pemain muda. Cuman dia sayang, dia nggak tahu bahwasannya dia butuh pemain berpengalaman juga untuk pemain-pemain muda nih. Butuh bimbingan. Giroud tidak cukup dengan siapa ya saat ini ya di situ. Kier udah sering Kier cadangan. juga udah sering cadangan. Kemarin musim lalu itu masih ada sosok ditakutin, masih ada Ibra yang ditakutin pemain. Musim ini sama sekali nggak ada yang ditakutin sama pemain, sama sekali. Kalau apa kayak ke Jair juga ngasih tahu, kau jangan kayak gitu, halah kau ya cadangan. Masih berani gitu tuh. Tapi kalau Ibra, kau main itu, halah kau
Berani kan? Enggak bang, gitu masih ada takutnya. Ini Milan berantak. Yang kusayangkan banyak duit Milan musim ini. Kenapa tidak beli pemain bawah bek kanan haram jadah ini coba? Il Capitano ya. Kapten pun tengok itu kayak di MU. Pada akhirnya Maguire tidak dimainkan. Nah, ketika tidak dimainkan, dikasih istirahat segala macam, Maguire-nya berubah pelan-pelan dimainkan bagus lagi. Ini mainnya jelek tetap dimainkan juga. Maksudnya kenapa nggak beli bek kanan gitu loh kemarin? Ini siapa coba penggantinya? Harusnya ada Kalulu sih sebenarnya. Si Kalau lagi Florenzi. cedera. Florenzi. Akhirnya Florenzi. Tapi kocaknya kemarin ketika dia juga kecapean dan agak cedera makanya ditarik. Itu Musa masukin Pioli. Nah, makanya karena udah Iya. Nah, Pioli itu lagi sering kali salah pergantian pemain, sering kali. Ada aja kadang aku nontonnya, ya Allah, ya Tuhanku. Memang nggak mau menang tim ini. Nanti udah menang 2-0, entah siapa digantinya. Ini tak yang digantinya kemarin. Ya, Adli. Enggak, Adli Yunus enggak. Musa, Florenzi, Okafor sama Okafor Ivan sama Jovic. Okafor masuk karena Leo cedera dan Cedera, mainnya iya, di bagus. awal, Kenapa iya. nggak dari awal Okafor dimainin? Kan Ini toh lawannya Lecce. yang jadi kabar baik satu-satunya Rangers nyetak gol. Iya, akhirnya. Dengan begitu banyaknya peluang. Iya. Nah, mudah-mudahan setelah ini dia bisa makin motivasi jadi makin oke lah. Itu aja. Kemarin sempat agak frustasi tuh Rangers di pertandingan Milan. Sebelum-sebelumnya Iya, parah. dia banyak peluang tapi nggak nyetak gol. Akhirnya dia bikin gol juga Mudah-mudahan kemarin. segelnya kebuka. Iya, aku tuh kayak ada juga kabar baiknya gitu-gitu. Memang masih ketergantungan juga sama Giroud. Milan ini Iya, nggak kartu merah. bisa. Juga ya tadi. Gol- Iya, juga gol- ini. ya. gol perut. Walaupun gol perut tapi dia ya apapun itu tetap gol Iya, menurutku. dan kenapa bisa jadi 2-2 berarti instruksinya kan nggak jelas Ki. Lu dalam posisi 2-0 nih, pelatih Udah unggul ya. ngomongnya apa nih sampai kenapa pemain bisa jadi 2-2 kan? Harusnya bohong. kalau memang mau bertahan sekalian. Iya. Kalau mau menyerang ya tetap menyerang, balance. Ini nggak jelas. Asli nggak jelas. Ini aku nggak tahu ya. Loftus-Cheek cedera apa? Enggak. Lawan PSG dia main bagus, cuma ngide aja. Iya, Pobega. bagus bener sumpah. Musa PSG. sama RLC dan gini kan. Duetnya bagus ya, Abis bener. ini kan jeda internasional. Kalaupun dia kemarin Disimpen. dimainin terus sekarang mainin lagi nggak ada masalah. Iya, Kecuali kayak Leo yang sampai udah 4-5 kali main terus. Ini harusnya biarkan Rangers jadi gelandang bertahan. Biarkan Musa jadi gelandang bertahan. Rangers sama RLC main di depan. Kayak lawan Udah PSG. biar kayak begitu. Iya. Nah itu. Pelatih ngerasa, tenang, pemain saya bisa berbagai macam. Lah kronik dimainkan. Cuman ini daripada temen gua ini ngunyah mulu, ya gua pengen nanya ke dia deh. Udah ngobrol aja. Ya, belum Ya Allah. Ini bentar mas. Tadi ada pesen nasi nih buat masnya. Ini kan Laper. Napoli juga sempat ketinggalan 2-0 dulu sama Milan ya. Ini kejadian lagi sama Lecce nih. Menurut lu apa yang menyebabkan Milan jadi kekejar lagi nih dari Menurut gua kesalahannya sih ganti Pobega sih. Kenapa kamu bega? Menurut gua Pobega tuh kunci permainan. Matane. Enggak bercanda. Enggak. Menurut gua sih agak aneh aja menurunkan intensitas permainan. Ya memang menurunkan intensitas permainan oke lah, boleh lah. Tapi dengan organisasi yang benar gitu loh. Tapi ini disorganisasinya tuh berantakan banget di belakang. Berapa kali harusnya ini malah Lecce yang menang lah kalau bisa Ya, dibilang. iya kalau nggak VAR-nya itu dicek lagi. Dan memang banyak peluang-peluang yang akhirnya nggak bisa dikonversi juga. Terus Ada yang terakhir- babak pertama harusnya gol, tapi mainan penyelamatan Iya, iya. bagus. Oh, iya. Keren banget itu. Itu yang gol Piccoli juga harusnya menurut Ya, gua menurut lu sih pelanggaran nggak? tidak sih. Enggak Ya buat gua ya. Tapi banyak yang bilang setuju bahwa itu nggak pelanggaran, tapi memang ada sentuhan tapi Sama sangat-sangat injek ya, keinjek. Injek-injek. Tapi kayaknya yang diulang-ulang justru yang masalah dorongnya itu yang diinjeknya malah nggak diperhatiin Tahu sebagai nggak itu detail. keinjek kenapa? Kenapa? Karena nggak pakai sepatu Napa Milano Bagus. Harus pakai Napa Milano, lebih presisi. Berat mas, main bola pakai sepatu ini. Licin dia, kepleset. Ini Adli tuh dimainkan nggak sih? Enggak, dia no isu, nggak cedera, nggak keletihan. Emang Pioli aja. Suruh jaga cadangan aja. Tapi di sini Strefezza mainnya mantap banget sih. Buat gua Lecce itu banyak pemain-pemain potensial yang sebenarnya bisa diambil sama tim-tim gede. Kayak Ramadhani Untungnya kan. tapi sorry, Kenapa? Kristofiknya berhasil diisolasi. Iya, untungnya. Padahal beberapa pertandingan dia cukup tajam juga kan. Baskiroto juga surprisingly mainnya lumayan oke juga. Jadi ya banyak pemain-pemain yang gue sih berharap bisa diambil sama tim-tim gede lah. Sayang ini mainnya kalau di Lecce doang. Dan pelatihnya juga oke sih menurut gue ya. Eusebio De Francesco kan. Oh iya, gue Yang, salah.
Ya, gue juga menurut gue oke, dan waktu di Sassuolo juga bagus. Dia pernah Sassuolo kan kalau nggak salah. Iya, Nah, betul. jadi ada andil strategi pelatih juga menurut gua. Jadi karena di menit golnya kan cukup mepet tuh Iya, menitnya. betul. Jadi kayak dia tuh menunggu kesalahan Milan gitu loh. Jadi di saat Cuma Milan jeda udah 7 menit soalnya 2 iya, gol. agak lagi lengah nih. Oh, gue nyerang dari sini nih. Jadi Sebenarnya Lala juga enggak ya, gue liat fokusnya. Iya, Karena iya, instruksi fokus ya. Itu Piolinya persis nggak banget kayak jelas. Persis banget kayak lawan Napoli kan, kehilangan fokus, kayak nurunin intensitas tapi nggak tahu buat apa gitu. Iya. Maksudnya bukan buat bertahan juga. Dan lebih bodohnya ini kondisi unggulnya 2-0. Napoli masih mending 1-0 jadi seri kan yang waktu enggak 2-0 juga. 2-0 juga emang. Babak pertama 2-0. Kan sundulan dua-duanya di awal-awal. Iya. Iya. Giroud dua-duanya lagi. Terus juga Giroud protes yang berlebihan sih, sayang banget. Maksudnya kan jadi skip Besok di lawan next. Fiorentina dia nggak main. Nah iya. Ya tapi saatnya Luka Dan Jovic Fiorentina 2 minggu lagi. Iya. Iya. Tapi kan akumulasi. akumulasi Oh soalnya. iya. Iya, iya. Berharap sama Jovic striker gagal yang udah nggak dipakai di mana-mana. Iya, Jovic pula didatangkan. Heran kali. Nah, ini tadi kan Bang Oki bilang nih, Milan harusnya datengin pemain yang serem. Enggak serem yang punya inilah ya. yang sesuai ditakutin lah ya. yang ya maksudnya yang bisa mimpin lah untuk membawa pemain muda, karena pemain muda itu susah kalau tidak ada pemain senior di timnya. Nah, Itu pernah kurasakan. Aku pernah jadi pemain senior di tim. Isinya pemain muda semua. Susah ngatur ngaturnya. ya. Susah nih. Kalau nggak dipijak-pijak kepalanya susah nih. Dari kemungkinan yang mungkin bisa dibeli oleh Milan, ada nggak satu nama yang mungkin bisa lu rekomendasikan, karena Pioli kayaknya nonton nih. Oh. Iya, soalnya sering banget. Pioli, nggak usah beli pemain dulu. Calabria aja kau ganti. Kalau ini setengah musim, belum ya, jendela transfer musim Bentar ini lagi, belum ya. Desember. Nanti Desember beli aja bek kanan. Jadi biar ada tambelannya aja. Sebenarnya di bawah Tomori sama Thiaw, ya walaupun memang angin-anginan ya, mereka masih inkonsisten main bolanya. Thiaw Sama sama Thiaw. ya Thiaw. Iya, Ya sama itu Thiaw. tadi ya, jam terbang juga nggak bisa kita bohongin juga. Kalau ini tim masih dipertahankan dengan skuad-skuad mudanya ini, ya paling cepat tahun depan sih, paling cepat ya tahun depan kalau mereka sudah bisa punya chemistry yang oke, paling cepat tahun depan mereka baru kelihatan hasilnya. Karena ini susah, nyatukan tim dengan isinya pemain-pemain yang Mayoritas mayoritas baru juga. baru, terus pemain muda itu susah itu. Mereka belum dapat tekanan dari supporter kayak begitu. Nggak banyak pemain muda yang bisa langsung perform dengan tekanan supporter kayak begitu. Paling Musa yang kelihatan sudah bisa mulai main ya, Musa. Dia nyaman, mainnya dia nyaman. Renders. Sisanya kayak itu Samuel juga belum kelihatan mainnya. Siapa lagi ya? Masih Okafor juga belum bisa diharapkan. Jovic apalagi. Kayak beli sia-sia aja jadinya. Paling kalau datangkan pemain siapa ya? Uston Nawawi lah. Habis itu bagus. Wah, Persebaya di tangan Uston Iya, Nawawi iya, bagus bagus, kemarin bagus, itu. bagus. Begitu diganti sama pelatih lain, nggak menang-menang Persebaya. Iya. Ini pemilihan tepat, Uston Nawawi. Dengerin Pioli. Pioli. Kardinali dengerin ya. Cari yang namanya Uston Nawawi, bawa ke sana. Biar ngasih motivasi aja Bang Uston, biar tahu. Ya udah. Janco, raimu cok, digituin kan. Rai muncul tapi kayak gini tangannya. Walah raimu cok, raimu cok. Ya udah, thank you untuk Rangga, Bang Bara, Bang Oki yang Siap. udah Thank you. datang di episode kali ini. Sukses terus Bang ya karirnya. Amin. Jadi sebagai stand komedian, dan kemarin agak lain juga habis syuting ya, syuting film ya. Akalnya baru selesai film, bakal tayang tahun depan. Oke. Nanti bakal diinformasikan lagi lah kapan tayangnya. Pokoknya yang pasti tahun depan aja. Oke, sip. Amin, amin. Pasti kita doain teman-teman. Jangan lupa kalian juga tulis komentar kalian kalau mau kasih tambahan tentang Giornata analisa 13. Giornata ke-12. 12. Ya, kalian tulis di kolom komentar, dan thank you banget yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel baru kita, pinsport.com ya. Dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru. Oke. Terus follow juga Instagram dan TikTok pinsport.com untuk berita olahraga ter-up to date. Gua Aldi, see you on... Gue selalu kelibet kalau ngomong ini. Adi Fiderci, Forza Pinball. Bye-bye. Grazie, thank you. Ciao. Grazie. Grazie ragazzi.